diturunkan buahnya semua lebih Pak dari 100 kilo. Bahkan tiang di Bucun, saya merawatnya Ki. Di Bucun rumah satu pohon besarnya lebih besar lebih tinggi dari ini. Di Pak Wester dulu pernah punya satu luar biasa itu bisa 600 kilo loh. Kalau gede satu kuintalan tuh bisa besar. Nah, kemudian tiang bahasa kita gini, tiang selalu asumsikan tidak maksimal, selalu angka minimal yang kita pakai. Begitu alpukat usia di atas 4 tahun, usia 5 tahun, 6 tahun ke atas, produktivitas 100 kilo per pohon itu gampang Pak. Potensinya ada kalau asumsi 350 pohon per hektar, itu produksinya kurang lebih 125 kilo per pohon. Itu total produksi adalah 43 ton 750. Dengan paritas Guatemala ini, minimal harga antara 20 ribuan. Kita jual untuk yang namanya supermarket, di supermarket itu harganya 200-an. Kita asumsikan bahwa harga alpukat kita 25.000 per kilo. Potensi hasilnya per hektar 1 miliar. Inilah kenapa kita bilang ini buah premium. Buah premium yang kalau kita kelola dengan pola budidaya pertanian yang baik, dengan agrobisnis ya, itu potensi hasilnya sangat tinggi. Dan kemudian bagaimana pola kembangan daripada kerjasama yang dikerjakan oleh PT Roda Gila. Dikit yang terangkan makin bahwa role model yang kita kembangkan di masyarakat ini pertama adalah kerjasamanya, karena kita boleh bilang berbagi Pak. Kita berbagi dalam artian PT Roda Gila Jaya Agro ini datang bukan dengan modal besar, bukan dengan kapitalis, tapi kebersamaan, kekuatan berbaginya yang kita tonjolkan. Pak, sebagai petani ini ada hamparan lahan, nilai lahan itu sendiri adalah 30%, Pak. 30% dari hasil. Kalau Bapak, saya punya lahan 1 hektar, saya serahkan lahan saja. Bagian Bapak 30%. Kemudian Bapak bilang, aduh, kalau saya sih masih kuat rasanya bekerja untuk memelihara kebun 1 hektar ini, mulai dari penyiapan lahan, pembuatan lubang tanam, kemudian penanaman. Nah, ditambah potensi kerjasamanya, bagiannya Bapak, ditambah lagi 15%. Kemudian di sini ada bibit, potensi bibit. Kalau Pak saya cukup modal, saya bisa modal daripada saya mendatangkan investor bibit. Nah, ini Pak tambah lagi 15%. Kemudian ada yang namanya pemeliharaan. Itu butuh sarana prasarana produksi, mulai dari pupuk kandang, pupuk buatan, obat-obatan. Itu nilai ininya bagian 20%. Berarti 80% ini bisa dikuasai, dimiliki oleh petani. Kemudian di mana letak PT Roda Gila Jaya Agro sebagai pendukung support system semua pergerakan ini mulai dari hulu ke hilir, di mana petani kita siapkan, petani kita jadikanlah dia petani yang memelihara, berbudidaya di pertanian tanpa kita bebani dia dengan nanti bagaimana menjualnya. Nah, karena kita sudah semua persiapkan di mana kita menjualnya dengan MOU dengan para optaker kita. Nilai daripada kerjasama kita adalah 10%, Pak. Kita cuma mengambil sedikit bagian dari itu, tetapi ingin lebih mensejahterakan kaum petani kita. Dan kemudian di dalam pengawasan, karena bagaimanapun juga dalam proses berbudidaya ini kita butuh pengawasan. Kita butuh yang namanya menyambung lidah antara petani sama pihak manajemen. Itu namanya korlap, Pak. Kita akan bangun tim korlap. Tim korlap ini tujuannya adalah
orang yang ada satu orang yang harus ada dari desa setempat, dan kemudian tim ini dibangun oleh yang sudah membentuk tim ini. Itu bagiannya 5%, Pak. 5%. Ini sudah 95%. Dan kemudian kita juga akan menyiapkan CSR. CSR ini 5%. 5% ini dana sosial. Di desa, di masyarakat, kita akan sinergi dengan yang namanya pemimpin di desa adalah kepala desa. Kemudian dana ini harus pengeluaran pencairan melalui kepala desa, karena kita berharap lingkungan di sekitar ini, misalnya di sini kita ada 50 hektar yang satu korlap menangani 50 hektar. Tujuannya adalah efektivitas dan kemampuan daripada tim kita untuk bekerja maksimal di situ. Karena yang kita tuntut adalah kualitas, kuantitas, produktivitas. Ini yang kita tuntut itu dari korlap itu, bagaimana dia membangun perkebunan petani ini berkualitas, produksinya baik. Karena target tanaman 1 miliar itu harus terjadi. Karena secara produktivitas untuk mencapai 100 hektar gampang. Untuk mencapai 100 kilo per pohon itu gampang. Kalau kurang dari itu berarti korlapnya nggak kerja. Kalau umur di atas 5 tahun, yang yakin, yang lihat ada taman yang biasa ditanam di sini, yang lihat kalau produksi seperti ini ya mungkin ada minimalnya seperti apa sampaikan. Betul. Jadi itu yang pola kerjasama. Jadi bayangkan 50 hektar di desa itu ikut program kita Roda Gila. Kalau potensi hasilnya sudah tercapai 100 kilo, itu akan mempunyai potensi 1 miliar per hektar. Berapa dana sosial yang kita bisa kucurkan di desa itu per tahun? 2,5 miliar. Nggak main-main. Kalau 2,5 miliar, sarana prasarana jalan tanpa harus menunggu dari pusat. Bahkan di sekitar kita haramkan yang namanya nak sengi dan ngajeng. Apalagi sampai kemudian putus sekolah, dari situ kita siapkan seluruh kepala desa buat beasiswa untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Yang senang mendengarkan itu, Pak, ya, karena yang punya pengalaman di tingkat desa. Pada zaman saya ini tidak ada apa-apa di desa. Saya berjuang untuk masyarakat itu, membangun petani dulu. Sampai saat ini kadang-kadang masyarakat ngomong semantian.